Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Ahmad Jini Dahlan, admin dari Urban Life Indonesia yang setiap hari menerima telepon dan membalas chatting semua konsumen, baik yang ingin menggunakan jasanya, jasa cuci karpet, jasa laundry gorden, dan lain sebagainya. Bagaimana sih untuk membuka jasa seperti Urban Life Indonesia, seperti jasa cuci karpet contohnya. Jasa cuci karpet itu sangat mudah, gampang sih. Gampangnya karena apa? Kita tinggal punya alatnya itu ya vakum. Nanti kita ulas vakumnya kayak gimana. Yang terpenting juga ada polisher seperti untuk marmer itu wajib ada. Terus ini lagi vakum, polisher, blower itu wajib kan untuk pengeringan setelah karpet dicuci. Yang terpenting itu ada lagi untuk sampo karpet juga, dan HDSR-nya untuk menghilangkan kotoran yang berat itu wajib juga ada. Untuk pewanginya itu bervariasi. Untuk masjid bagaimana? Untuk masjid kan ada kasturi, nabawi, terus ini dan lain sebagainya. Untuk kenapa kita menggunakan pewangi yang model begini? Karena untuk meningkatkan kualitas jasa kita kan gitu. Emang mahal, tapi kita dahulukan untuk kualitasnya dulu lah, karena kan konsumen itu biar tahu bahwa kualitas kita itu di atas rata-rata. Oke, kita lihat apa yang digunakan Urban Life Indonesia itu, seperti apa vakumnya. Oke, kita lihat, ayo mari. Vakumnya cukup Yang targetnya emang gena iki gena puasa. Ya gue bisa roro telu masih kepak. Pak. Ada karpet kan mereka dimelis lagi. Ikut doang kasih ya. Udah sedikit apa ke Bubble gum. Sini. Cukup sebenarnya. Oke, kita sudah lihat tadi vakum cleaner yang digunakan untuk Urban Life Indonesia. Vakumnya itu rata-rata itu besar semua, ya kan? Karena Urban Life Indonesia menggunakan dengan vakum dengan besar kayak yang sebesar begitu karena untuk maksimal nyedot debunya, untuk kemaksimalan nyedot airnya juga, karena kan airnya ada airnya di atas karpet. Jadi kita untuk memaksimalkan itu. Terus itu satu vakum itu mesinnya ada 3, bawaannya cuma ada 2, cuma dari tim kami itu ditambahin mesinnya itu jadi supaya 3. Nyedotnya juga aduh mantap banget itu, sedot langsung, tinggal ini kering lah, tinggal di blower langsung kering gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk samponya. Kenapa Urban Life Indonesia itu menggunakannya tidak mau selain sampo rugby? Karena komposisi rugby itu komplit. Satu, membersihkan, dan kedua itu jadi dia ada shiningnya untuk menjaga
untuk menjaga karpet itu dari kotoran yang datang kembali. Nah, itu kita juga bisa lihat di komposisi rugby itu ada, atau bisa searching di Google komposisinya itu apa sih kegunaan rugby itu. Makanya kita jatuhkan pilihan untuk sampo karpet itu ke rugby. Alternatifnya ada sebenarnya, tapi emang pilihan utama kita adalah jatuhnya ke rugby. Tidak dengan jasa yang lain. Jasa yang lain tuh paling menggunakannya kan sampo-sampo biasa, atau ada yang lebih sadis lagi itu menggunakan ini apa liquid apa seperti pak ini apa rinso, menggunakan rinso cair, terus apa lagi pencuci piring juga ada juga itu. Tapi Urban Life Indonesia hanya menggunakan rugby untuk kualitas, dan boleh dicek juga. Nah, kita lihat sampo rugby itu kayak gimana. Oke. Teman-teman, kita udah lihat kan tadi putaran videonya. Itu tadi di gudangnya di sana di Bintaro, Papua. Itu komposisi yang kita gunakan untuk samponya. Itu kita banyak sekali beli itu, emang sekali kirim itu kalau lagi rame itu rata-rata 10 pel ukuran 28 itu ya. Itu satu bulan itu 10/8 itu habis untuk biasa cuci karpet masjid, kantor, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih yang digunakan untuk pewangi treatment untuk pewangi karpetnya. Kita menggunakan pewangi karpet itu tidak seperti jasa yang lain. Kita menggunakan benar-benar pewangi itu parfum karpet. Kalau untuk masjid itu kita menggunakannya, nah ini Surati, produksi ini Labor. Kita menggunakan Labor ini produksinya dari Nilam Widuri, halal fragrance, dan ini dari LBM, asli dari India. LBM ini mereka ininya langsung dari India, asli. Ini 2000 bunga, ada udal bakar, terus bakarat, kasturi dan lain-lain. Ini dari Nilam Widuri juga. Ini kiswah yang namanya Zahratul Khaliz. Kita menggunakan parfumnya itu. Tidak menggunakan parfum yang ada di pasaran yang seperti parfum baju kayak Downy, dan lain-lain. Bukannya biasa yang dibeli di supermarket. Dan juga kita menggunakan parfum untuk ininya kita menggunakan red carpet yang tadi udah lihat kan. Ini IFF yang pabriknya ada di pasar itu Bogor. Kita menggunakannya itu. Ya, Nilam Widuri ini kita selalu dikasih sampel kalau ada produk baru untuk wangi karpet, wangi yang kira-kira yang bagus, itu pasti kita kirim. Itulah apa yang kita gunakan, dan Anda bisa pilih gitu untuk wangi karpet kantor kayak apa wanginya, untuk masjid
apa wanginya. Nah sekarang kenapa kita menggunakan semua itu yang berkualitas, karena kita harus menghasilkan yang berkualitas. Apalagi kalau kita cuci karpet masjid itu duitnya duit umat, dana-dana umat, ya kita harus memberikannya dengan yang terbaik. Kita bukan sekedar hanya mengambil keuntungan. Mungkin kalau dihitung-hitung relatif sih kalau keuntungan soalnya dari bahannya aja kita udah sangat tinggi banget ininya pengeluarannya gitu. Tapi insya Allah kita udah 4 tahun lebih melayani jasa cuci karpet masjid sampai kita tumbuh sampai besar kayak begini. Sekarang kita bisa melayani, berarti kalau vakum itu 10, kita bagi 2 berarti 5 tim. Satu tim itu 5 orang, berarti 25 orang. Satu tim itu bisa satu hari 500 meter. Berarti kita ada 3000, bisa 3000 meter per hari gitu. Rata-rata kita hampir tiap hari sih, tiap hari untuk masjid itu tiap hari cuci karpet masjid itu tiap hari ada, minimal itu 2 biasanya itu. Kita pada rata-rata itu emang bisa mengerjakan jasa cuci karpet masjid itu satu hari itu maksimal 3000 meter. Untuk kantor juga sama, kita maksimal segitu 3000 meter. Disitulah ininya. Kita gunakan yang terbaik untuk konsumen kita agar mereka puas dengan kinerja kita gitu. Jangan hanya kita mengambil keuntungan, tapi kualitas yang kita berikan itu 0%. Jangan sampai, karena konsumen itu harus yang terbaik. Oke, sampai jumpa lagi. Nanti kita untuk yang lain, bagaimana sih untuk membuat seperti apa kita mau bikin usaha jasa cuci karpet masjid, itu kita materi sudah kita sampaikan. Bagaimana caranya kita membuat usaha sendiri agar sama seperti kita kan gitu, melayani jasa cuci karpet masjid apa kantor segala. Yang penting kita sarankan kualitas yang didahulukan. Jangan sampai mereka memakai jasa kita mereka kecewa. Jangan sampai. Untuk konsumen kita saat ini ya hotel-hotel itu banyak. Selain masjid itu ya kita hampir tiap hari hotel juga. Ada beberapa gereja juga yang mempercayakan karpetnya ke kita, dan kita untuk itunya kita masukkan ke kategorinya. Kalau ininya itu masjid juga harganya untuk harga, karena kita nggak membedakan, karena ini kan untuk umum, kita nggak apa-apa kan gitu kan. Makanya ada beberapa gereja itu menggunakan jasa kita per 3 bulan sekali kalau nggak salah, itu ada jadwalnya juga per 3 bulan ya, per 3 bulan sekali itu menggunakan jasa kita ininya gerejanya. Terus untuk perkantoran kita banyak juga, untuk perkantoran dari e-commerce kayak seperti Shopee kita menggunakan kita, dan lain-lain ada juga. Kalau perkantoran terlalu banyak kita untuk kita ini kita bahas, soalnya sangat banyak sekali kan gitu. Makanya peluang bisnis jasa cuci karpet tidak akan putus, sangat banyak. Yang penting pelayanannya, karena mereka percaya ke kita akan terus berjalan, kita akan dipakai jasanya. Kenapa? Kita harus konsisten dengan kinerja kita, terus kita tingkatkan agar konsumen kita tidak lari. Oke, sampai jumpa kembali.